Halo Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film tentang sopir taksi Edun. Lagi-lagi sopir taksi, tapi nggak apa-apa kan? Yang berparas cantik, unyu-unyu gimana gitu, yang direkrut untuk menjadi pembalap profesional, tapi ternyata dia harus menghilangkan trauma agar bisa mengeluarkan segala kemampuannya. Ya walaupun mobil balapnya agak aneh gimana gitu ya, tapi skuy ah. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Speed Angel. Diceritakan di sebuah kota di negara China, saat itu seorang pria yang menggunakan setelan jas bernama Gao Feng dirampok oleh sekelompok orang. Dia adalah seorang kepala pelatih di sebuah tim balap yang bernama Speed Angel, dan diketahui bahwa dalam tas itu berisi uang yang sangat banyak untuk membayar gaji para pembalap. Atas hal itu, Feng minta bantuan kepada sopir taksi yang lagi ngetem di sana. Dia adalah Xiao Yi, ya kita panggil aja dia Xiao ya biar nggak susah. Seorang wanita yang berpenampilan tomboy dan punya kemampuan di atas rata-rata dalam mengendalikan mobil. Hingga dari sana, Feng sengaja merekam aksinya karena dia merasa kagum pada skill yang dimiliki oleh Xiao. Dengan skill Super Edun yang dimilikinya, para pencuri itu kewalahan hingga mobil mereka rusak parah. Mereka pun terjebak dalam sebuah gang buntu dan gak bisa kabur. Kemudian Feng turun tangan untuk menghajar mereka sendirian. Merasa kasihan karena Feng dikepung oleh 4 orang, Xiao berinisiatif membantu Feng dengan teknik bela diri yang dimilikinya. Karena diketahui ternyata ibunya adalah pelatih bela diri Tai Chi, dan Xiao telah menguasai semua jurus yang diajarkan oleh orang tuanya. Mantap! Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan semua perampok itu hingga datanglah polisi yang akan segera menangkapnya. Feng sangat berterima kasih pada Xiao karena telah membantu, dan dia pun meminta Xiao juga temannya yang bernama Gigi untuk berkunjung ke kantornya. Ternyata tujuan Feng menyuruh mereka datang adalah untuk mengajaknya bergabung ke dalam tim karena Speed Angel kekurangan pembalap. Tentu aja Xiao menyetujui karena impian terbesarnya dari kecil adalah menjadi pembalap profesional dan bisa menjadi juara dunia. Tapi keputusan itu belum afdol karena dia harus minta izin pada orang tuanya di rumah. Dengan sedikit rayuan gombal, ibunya Xiao pun setuju asalkan Feng menjaga anaknya dari segala sesuatu yang bisa membahayakan. Dia pun segera membawa kedua calon pembalap itu untuk bertemu dengan kru yang bernama Cheng Ge yang berposisi sebagai engineer, kemudian si ganteng kalem asisten pelatih bernama Jo, dan Kar si pembalap wanita lain. Mereka juga bertemu dengan pembalap senior yang bernama Han Bing yang saat itu lagi duduk di atas kursi. Xiao pun segera menyapanya karena ternyata dia sangat mengidolakan pembalap itu. Kemudian Feng memberitahu bahwa Xiao dan Gigi akan masuk ke dalam tim untuk mengikuti seleksi dan menentukan siapa yang akan menjadi partnernya nanti. Diketahui dulunya Han Bing pernah berhenti menjadi pembalap profesional karena kekasihnya direbut oleh sahabatnya sendiri yang bernama Yu Mei. Dan kebetulan satu tim dengannya. Atas hal itu Bing gak bisa mengontrol emosinya dan berniat untuk mengejar kedua pasangan itu. Tapi saat dia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba adiknya terlindas oleh truk sehingga kakinya gak bisa berjalan lagi. Dan karena butuh biaya untuk pengobatan adiknya, Feng mengajaknya masuk ke dalam tim. Karena sebentar lagi mereka akan mengikuti balapan yang bernama Asian Heroine Race yang akan digelar beberapa bulan lagi. Dan jika tim Speed Angel memenangkan balapan itu, hadiahnya akan dia gunakan untuk biaya operasi sang adik.
你同由美 Singkat cerita, tim Speed Angel melakukan sesi latihan di pagi hari untuk melihat apakah Xiao punya potensi dan bisa beradaptasi dalam lintasan. Karena pelatih tahu bahwa ini adalah momen pertama baginya berlaga di lintasan balap, dan rata-rata para pemula akan demam panggung saat mencoba mobil balap di lintasan asli. 你揸的士嗰陣時，完全唔係咁㗎。 Tapi ternyata Xiao punya trauma yang sangat mendalam, yaitu fobia keramaian. Dia nggak bisa dilihat oleh orang banyak karena semasa kecilnya Xiao pernah diolok-olok karena nggak bisa bernyanyi di depan umum. Dan hal itu bukan tanpa alasan, karena saat dia dulu akan bernyanyi, temannya memberitahu bahwa ayahnya baru aja meninggal. 其實呢個傻女俾咗自己好多啊！ 我唔知道小姨有啲咁嘅問題。 Atas hal itu, Bing marah besar karena telah memilih orang yang salah untuk menjadi partnernya. Tapi Feng berjanji akan memperbaiki kesalahan ini agar semuanya berjalan dengan baik. Kemudian setelah itu, Feng terus melakukan pendekatan dan memberi Xiao buku catatan pribadi bagaimana menjadi seorang pembalap profesional. Power Slide 就係傳說中嘅動力滑移啊！ Keesokan harinya, Xiao melakukan private bersama Zhou untuk berlatih bagaimana caranya mengendarai mobil balap, mengenal lintasan yang akan dia jelajahi, dan latihan fisik untuk menunjang stamina agar dia nggak mudah capek. Kemudian Zhou juga memberikan trik di tikungan agar Xiao bisa melaju lebih kencang. 車隊自然會贏，唔係嘅話就會以過中。 動力滑移啱啱相反，佢係加速到臨界點。 Hingga beberapa waktu kemudian mereka pun kembali melakukan kualifikasi untuk menentukan siapa yang berhak menjadi partner Han Bing yang telah mencetak waktunya di 1 menit 45 detik dalam satu putaran, diawali dengan Gigi yang hanya mencetak waktu 2 menit 8 detik, dan Kar yang mendapatkan waktu 1 menit 56 detik, kemudian giliran Xiao yang harus bisa mengejar waktu tersebut. 你第一日揸的士嘅時候，應該都會介意。 Namun ternyata hasilnya nggak sesuai yang diharapkan karena Xiao hanya mendapatkan waktu 1 menit 48 detik dan terpaut 3,3 detik dari Han Bing. Dari hasil tersebut akhirnya Feng mengambil keputusan untuk merekrut Yu Mei karena nggak ada kandidat lain, dan hal itu dilakukan karena balapan akan digelar besok pagi. 教練，由美，點解會係你啊？你冷靜啲啊，冰。 Tentu aja keputusan itu membuat Han Bing merasa kecewa dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian karena merasa iba, Xiao datang menghampiri dan mengatakan bahwa dia adalah penggemar beratnya saat masih kecil. Dia nggak mau idolanya terus berlarut dalam kesedihan yang justru akan membuat karirnya semakin hancur. 但係我真係唔想眼白白睇住自己嘅偶像就咁放棄。不過我哋而家都一樣，都係廢人。 Keesokan harinya, balapan pun akan segera dimulai. Beberapa pembalap profesional saling beradu kecepatan untuk menjadi yang terbaik, dan akhirnya dua tim paling atas berhasil masuk ke babak final, yaitu tim Sakura dan tim Speed Angel. Dan hal itu nggak terlepas dari skill yang dimiliki oleh Yu Mei hingga berhasil menepati posisi kedua. 要將失去咗嘅冠軍杯贏翻嚟，飲杯。 Dari sana Han Bing merasa diasingkan karena dia nggak bisa membanggakan tim hingga dia pun mengajak Xiao untuk menemaninya jalan-jalan, tapi tiba-tiba mereka nggak sengaja bertemu dengan Sanoka yang langsung mengajaknya balapan. Diketahui Sanoka merupakan mantan pembalap Speed Angel yang kini memperkuat tim Sakura. Dia dulunya adalah sopir cadangan yang berada di belakang layar. Dan atas hal itu Sanoka lebih baik keluar dari Speed Angel untuk menjadi pembalap utama di tim Sakura. 黃師，行啦！哦，呢個叛徒，你有咩資格講嘢啊？ Di tempat lain secara mengejutkan, Feng mendapat kabar buruk yaitu mobil yang mengangkut mobil balap Speed Angel terbakar oleh si jago merah. Dan menurut analisa Chengge, mobil itu terbakar karena konsleting dari kabel yang terputus. Tapi Feng yang penasaran langsung menghubungi detektif untuk mengetahui penyebab aslinya. Kemudian setelah itu, Feng langsung pergi ke sebuah konferensi pers untuk memperkenalkan pembalap andalannya masing-masing. Di sana dia bertemu dengan manajer tim Sakura yang ternyata itu adalah mantan kekasih Han Bing yang bernama Asano. Dan hal yang sangat mengejutkan terjadi lagi karena Yu Mei diperkenalkan sebagai pembalap dari tim Sakura. 咁多年，呢一次大家都入到總決賽。佢應承我將呢個冠軍杯 Dari sini Feng dapat menyimpulkan bahwa dalang dari musibah yang menimpanya selama ini adalah ulah dari Asano. Dari mulai kebakaran mobil dan sengaja memasukkan Yu Mei ke dalam tim agar dia kehabisan opsi pembalap. Tapi dia belum bisa membuktikan semuanya dan terus berusaha mencari mata-mata yang pasti ada dalam timnya. 我同你都係身不由己。佢冇事前通知你，我覺得真係唔好意思。 Sementara itu Han Bing yang haneul karena merasa dikhianati oleh dua orang yang dia sayangi mengajak Xiao minum bersama agar bisa melupakan segalanya. Dari sana mulai terjalin sebuah chemistry antara mereka dan bisa saling memahami satu sama lain. Kemudian karena merasa udah cukup, akhirnya Han Bing mengantarkan Xiao pulang.
以後都唔帶你去飲酒啦。 Dalam kamar itu, Han Bing melihat meteran taksi di atas kepala Xiao dan hal itu sengaja disimpan agar Xiao bisa tidur dengan nyenyak. Dari sana Han Bing punya ide agar Xiao bisa fokus untuk mengikuti balapan. Ternyata ibunya Xiao memperlakukan Han Bing seperti anaknya sendiri dengan memberikan jalan agar pikirannya terbuka dan melupakan semua masa lalu. Hingga atas hal itu dia pun berjanji untuk berhenti minum dan akan berfokus pada balapan. 就話呢個。 Keesokan harinya, Feng mengabarkan kepada semua tim bahwa Xiao dipilih untuk menjadi partner Han Bing. Karena menurut catatan waktu dalam satu putaran dia berada paling atas di antara Gigi dan Kar. Dari sana Feng juga mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran mewah karena ternyata kedua orang itu sama-sama saling suka. Aduh. Singkat cerita, mereka pun melakukan briefing dan membahas strategi yang bernama teknik reaksi berantai. Jadi ceritanya, Xiao bertugas memecah angin dari arah depan dan Bing yang berada di belakang bisa mendapatkan akselerasi maksimal untuk menyusul pembalap paling depan. 就叫做連環彈弓效應。後車就利用剩低嘅30匹嚟超越前車。 Sementara itu di tim Sakura, ternyata mereka mendapatkan informasi bahwa tim Speed Angel akan menggunakan teknik power sliding dan reaksi berantai. Dan ternyata mereka mendapatkan informasi itu dari si tangkurak Chengge yang membelot demi mendapatkan keuntungan dari Asano. Hingga atas hal itu Asano menyuruh anak buahnya untuk mencelakai salah satu pembalap Speed Angel. 我唔係主力車手。 おそらく奴がレース会場に現れることはもうないでしょう。 Scene kemudian berpindah pada Xiao dan Gigi, yang mana di pagi itu Xiao mendapatkan kabar buruk saat dia mendapat informasi bahwa dulu Feng pernah menjalin hubungan spesial dengan Sanoka. Tapi hubungan itu nggak berselang lama karena Feng membuang Sanoka ke tim Sakura dan hanya mempermainkan perasaannya. Hingga atas informasi tersebut, akhirnya Xiao nggak akan melanjutkan hubungannya dengan Feng. 家族承諾，佢一日做教練。 Kemudian Xiao yang kini merasa galau pergi ke sebuah tempat untuk mendinginkan pikirannya agar dia bisa melupakan Feng. Tapi saat dia menemukan perempatan, secara tiba-tiba... Anak buah Asano menabrak pintu samping mobil itu hingga membuat Xiao terlempar keluar berguling-guling seperti film India. Beruntungnya Xiao bisa ditemukan dan diselamatkan oleh kekasihnya. Kemudian dengan segera dia pun membawa Xiao untuk mendapatkan pertolongan pertama. Apesnya ternyata Xiao divonis nggak akan bisa berjalan untuk sementara dan Xiao perlu istirahat juga terapi agar bisa berjalan kembali. Dari sana dia juga mendapatkan informasi bahwa kebakaran yang terjadi tempo hari adalah disengaja. Maka dari itu Feng seketika langsung mencari Chengge. 公司除咗你，仲有邊個知道？ Ternyata malah Joe yang dicurigai telah mengkhianati tim Speed Angel atas tragedi kebakaran mobil. Dia nggak menyangka bahwa ada musuh dalam selimut yang akan menghancurkannya. Dan atas hal itu Feng memutuskan untuk memecat Joe dan memintanya untuk pergi. 發現電線短路，有人為嘅跡象。 清哥，你自己執生。 Kembali ke rumah sakit yang mana menurut informasi dokter Xiao mengalami dekompresi di sekitar pinggul hingga menimbulkan dia nggak bisa berjalan. Tapi proses pengobatannya nggak akan lama karena saraf yang ada di tubuhnya bekerja dengan baik apalagi dibantu dengan terapi. Setelah kondisi fisiknya membaik, Xiao diminta agar nggak memberitahu siapapun bahwa dirinya telah sembuh dan itu dilakukan agar Xiao nggak mendapatkan intimidasi dari musuhnya. Kemudian Xiao diajak ke sebuah garasi di mana terdapat 2 buah mobil balap terparkir. Dan ternyata secara diam-diam Feng menyuruh Joe untuk membangun mobil tanpa sepengetahuan orang lain hingga dapat dipastikan bahwa mereka bisa mengikuti balapan esok hari. Mantap! 旁邊加咗條 anti-roll bar。過彎嗰陣，呢兩架賽車。 Diketahui ternyata Joe dan Feng telah bersandiwara agar rencana mereka berhasil untuk membangun kedua mobil itu. Karena dia mengetahui bahwa Chengge lah yang telah berkhianat dan melakukan sabotase terhadap tim Speed Angel. Tapi saat ini dia nggak bisa melakukan apa-apa karena belum menemukan bukti yang kuat. 新朋友，等你可以避開晒所有嘅人，最緊要嘅係。 Kemudian entah dari mana Asano mendapatkan informasi bahwa kini kedua mobil itu dalam perjalanan menuju lintasan balap. Mereka pun segera mengirim anak buahnya untuk menghentikan mobil kontainer tersebut. 鎖匙喺邊度？快啲講！冇鎖匙。
Untungnya kunci kontainer itu disembunyikan di bawah kursi mobil hingga anak buah Asano kabur sebelum polisi datang. Tapi kabar buruknya adalah semua ban kontainer itu berhasil digembosi oleh mereka. Dan atas hal itu Jo segera menghubungi Feng dan akan mengendarai kedua mobil tersebut di jalan umum. Di tempat lain, Han Bing masuk ke dalam sebuah toilet dan bertemu dengan Yumei. Dia berpikir bahwa Yumei telah dimanfaatkan oleh Asano dengan menjadikannya alat agar bisa meraih semua keinginannya. Tapi si cantik Amburaho Yumei bersikeras bahwa Asano mencintainya dengan tulus, apalagi saat ini dia tengah mengandung anaknya. Duh, wangel iki wis. 我今日好開心，因為我 Akhirnya kedua mobil balap Speed Angel telah tiba di lintasan balap. Mereka pun segera bersiap-siap untuk mengejar mimpi. Kemudian Han Bing memberikan sebuah kejutan kepada Xiao, yaitu mesin argo taksi pemberian ayahnya yang sengaja dia pasang di samping setir agar pikirannya tenang. 問你一個問題啊，你中意揸賽車？咪錶，唔好望觀眾。 Lampu hijau pun menyala sebagai tanda bahwa balapan telah dimulai. Semua pembalap berusaha menjadi yang terbaik untuk mengejar posisi pertama dan pole position balapan kali ini adalah Yumei dan Sanoka, sementara Han Bing dari tim Speed Angel mendapat posisi ke-13. Seperti mesin Honda yang semakin panas maka akan semakin bertenaga, akhirnya Han Bing berhasil menyusul ke-6 pembalap lainnya agar dia nggak kehilangan momen untuk mengejar Yumei dan Sanoka. Dan saat ini posisinya tepat di belakang nomor 6. Merasa terancam, Asano menugaskan Chengge untuk melakukan sabotase agar Han Bing bisa tersingkir dari balapan itu. Dia pun segera menyelinap ke pit stop dan sengaja mengendurkan baut kiri ban mobil saat Han Bing masuk ke dalam pit stop untuk mengganti ban. 加油！ Sementara itu, karena ini adalah balapan pertama bagi Xiao, ternyata dia belum bisa menghilangkan fobianya dan mendapatkan posisi paling bontot. Dia pun mengatakan pada Han Bing bahwa saat ini nggak bisa melanjutkan balapan, hingga kemudian Han Bing dan semua rekannya menyanyikan sebuah lagu yang bisa membuatnya tenang. Merasa lebih tenang, dia pun segera menyusul beberapa pembalap. Sungguh hal yang menakjubkan saat Xiao yang hanya seorang mantan sopir taksi bisa menyusul beberapa pembalap profesional hingga kini mendapatkan posisi ke-9. Dari sana dia pun menggunakan taktik yang diberikan oleh Jo dan gak kerasa mereka telah berhasil meraih posisi ke-3 dan ke-4. Kemudian Han Bing menyuruhnya untuk menghalangi Sanoka agar dia bisa menyusul Yumei. Xiao pun saling take over untuk memperebutkan posisi ke-3 dan mereka berusaha mencari celah agar salah satu dari mereka bisa memimpin. Tapi saat di tikungan tajam, tiba-tiba Xiao menggunakan power slide untuk mengalahkan Sanoka hingga membuat mobilnya terlempar dan gak bisa melanjutkan balapan. Hore! Sementara itu Han Bing yang lagi berjuang mengalami masalah yang serius karena roda depan yang sebelah kiri mengalami malfungsi. Dan Feng mengetahui bahwa ini adalah perbuatan dari Chengge yang saat itu mengganti bannya. Dan atas hal itu dia pun segera menghubungi polisi untuk menangkapnya. Feng juga sempat meminta Bing agar segera masuk pit stop dan mengganti ban. Tapi karena terlanjur basah, dia pun melanjutkan balapan karena sebentar lagi dia akan memasuki garis finish. Walaupun akhirnya ban itu pun terlepas. Merasa kagok belang berontok eker, Han Bing kemudian menabrakkan mobilnya tepat ke arah ban mobil Yumei agar dia terkunci dan gak bisa meninggalkan. Hingga saat akan memasuki garis finish, secara tiba-tiba mobil Xiao melesat dari arah kiri dan hal itu menandakan bahwa dia bisa mengalahkan semua pembalap profesional. Tapi keputusan itu belumlah final karena panitia menyatakan bahwa tim mereka melakukan kecurangan karena ulah Han Bing yang menahan laju mobilnya Yumei. Tapi untungnya polisi berhasil menangkap Chengge dan di sana dia mengakui bahwa telah berbuat curang dengan cara mengendurkan baut tersebut. Dan atas hal itu panitia mengambil keputusan bahwa juara pertama di balapan itu adalah Xiao. Mantap Samidin! Sementara itu si tangkurak Asano yang merasa kecewa tiba-tiba mencekik leher Yumei dan akan segera membunuhnya. Tapi tiba-tiba datanglah Han Bing yang menghantam kepalanya menggunakan piala agar Asano berhenti menyakiti Yumei. Hingga atas kejadian itu mereka pun akhirnya kembali bersahabat.
Beberapa bulan kemudian, Xiao mendapat kabar bahwa Sanoka akan melangsungkan pernikahan bersama Feng. Hatinya hancur berkeping-keping hingga dia nggak enak makan dan jarang keluar rumah. Dia pun diundang untuk menghadiri pernikahan itu bersama teman-temannya. 小姨太高啦，佢哋幾襯啊？小姨啊， Tapi di sana Xiao merasa bingung karena mempelai pria belum juga datang. Kemudian panitia pernikahan mengalihkan acara dengan melempar buket kepada para tamu undangan untuk mengisi waktu. Hingga saat buket itu sampai di tangan Xiao, tiba-tiba Feng menampakkan dirinya yang dari tadi ternyata ada di belakang Xiao. 好男人永遠都喺後面。 Dan faktanya Sanoka menikah dengan laki-laki pilihannya dan itu bukanlah Feng. Kabar tersebut hanyalah prank untuk Xiao agar dia bisa bertemu lagi dengan Feng dan kembali menjalin asmara dengannya hingga saat dia akan menjabat tangan secara mengejutkan. Tamat. Nah, ya seru juga sih jalan ceritanya dan ditambah efek CGI mobilnya yang super edun. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah kadang ketakutan bisa menghambat kita untuk mengeluarkan segala kemampuan. Biasakanlah dirimu dalam tekanan dan keluar dari zona nyaman agar kamu tahu bahwa perjuangan yang begitu besar akan menghasilkan sesuatu yang besar pula. Semangat beratku, jangan lemah, oke? Oke beratku, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Kopi hitam, rokok kretek.